Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Sobat BGTK Sulawesi Tengah. Bertemu kembali di seri ke-6 dari podcast BGTK Sulawesi Tengah. Hari ini sudah hadir bersama saya dua orang tamu. Yang pertama Pak Faisal dari BGTK sebagai pengajar pada pelatihan BCKS. Apa kabar Pak Faisal? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk kita semua. Yang kedua adalah Ibu Fajrin Indriani Rais, peserta dari angkatan pertama pelatihan BCKS. Beliau ini adalah guru dari SMK Negeri 2 Palu. Apa kabar Ibu Fajrin? Alhamdulillah, kabar baik Bu Endang. Bu Endang bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita bertiga akan membahas terkait pelatihan bakal calon kepala sekolah atau BCKS yang sudah kami jalankan pada tahun 2025. Kesempatan pertama saya berikan dulu kepada Pak Faisal. Bisa Bapak menceritakan bagaimana sehingga Bapak bisa terpilih menjadi pengajar pada program pelatihan BCKS ini? Oke, baik. Untuk terpilih menjadi pengajar di pelatihan ini itu diawali dengan ada surat pemanggilan ya dari Dirjen KSPS. Kemudian setelah itu ditindaklanjuti oleh Kepala Balai dan menentukan dan menunjuk ya beberapa calon yang memenuhi syarat ya. Salah satunya saya ya sebagai WDI Suara di Balai Guru dan Tenaga Pendidikan ini dengan rekan-rekan WDI Suara lainnya, dan juga ada beberapa praktisi yang pernah ya menjadi calon fasilitator untuk calon kepala sekolah di tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu Ben. Iya, jadi untuk menjadi pengajar ini tidak semua orang bisa ya Pak ya, harus ada license-nya, ada SIM-nya yang dihasilkan. Jadi seperti itu memang karena setelah adanya pengusulan nama, kemudian dari KSPS ya, Direktur KSPS akan menyeleksi nama-nama itu dan dilakukanlah pelatihan TOT. Nah, pelatihan TOT itu kami juga dinilai lulus dengan tidak lulus. Nah, sehingga kalau tidak lulus kemungkinan besar teman-teman yang calon itu tidak bisa melaksanakan atau menjadi pengajar di pelatihan itu. Ya. Apa saja modul yang diajarkan selama pelatihan ini, Pak? Nah, modul-modul dalam pelatihan ini tidak lepas dari kompetensi kepala sekolah ya. Sekarang ini ada sedikit perubahan ya dari dimensi kompetensi kepala sekolah. Dulu kita mengenal ada dimensi kompetensi profesional, ada profesi kepribadian, kemudian ada sosial dan juga ada kewirausahaan. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja modul yang diajarkan selama pelatihan BCKS ini, Pak Faisal? Oke, baik. Untuk modul ya itu secara umum menyangkut dimensi kompetensi kepala sekolah, yaitu antara lain kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kemudian kompetensi profesional, dan juga ada kompetensi kewirausahaan. Tetapi di dalam dimensi itu sekarang ini ada sedikit reduksi ya terkait dengan dimensi kompetensi ini. Sebenarnya sesungguhnya ada 3, yaitu kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, untuk kepribadian sendiri itu ada beberapa materi yang akan dipelajari oleh teman-teman calon peserta itu, ya antara lain adalah pola pikir ya, atau mindset ya. Nah, kemudian juga terkait juga dengan keteladanan sebagai kepala sekolah. Nah, untuk kepribadian itu antara lain untuk kepribadian. Nah, kemudian untuk profesional, nah ini memang agak banyak ya modul-modul yang harus dikuatkan ya untuk peserta itu, antara lain pengelolaan satuan pendidikan, kemudian salah satunya juga kewirausahaan dalam memimpin ya sekolah. Selain itu juga diperkuat dengan pengembangan kompetensi GTK di dalam sekolah itu. Selain itu juga ada supervisi akademik ya. Nah, kemudian untuk penguatan kompetensi sosial ini, nah ini bagaimana kepala sekolah itu mampu bermitra ya dengan stakeholder ya untuk pengembangan sekolah itu. Nah, untuk pelatihan sendiri itu mengenal yang disebut dengan pola, ada blended sebenarnya ini ya. Ada pembelajaran mandiri yaitu asinkronus dengan
asinkronus, dan juga ada pola yang kita sebut dengan shadowing atau kunjungan ke sekolah gitu ya. Nah, saya kira itu seperti itu, Bu Endang. Oke, terkait dengan bagian terakhir yang disampaikan oleh Pak Faisal, yaitu shadowing sebagai bagian dari 110 JP pembelajaran pada pelatihan BCKS ini. Bisa Bapak ceritakan apa yang dilakukan peserta pada kegiatan shadowing Ya. di sekolah mentor? Baik, kegiatan shadowing ini kalau kita posisikan sama dengan OJL ya pada saat kegiatan pelatihan sebelumnya. Jadi shadowing ini adalah teman-teman kepala sekolah itu melihat langsung ya penerapan materi-materi kompetensi kepala sekolah itu dengan sekolah mentor ya. Sekolah mentor ini kita juga telah menunjuk sekolah-sekolah atau kepala-kepala sekolah yang ex BCKS tahun-tahun sebelumnya karena memiliki pengalaman-pengalaman ya. Nah, kemudian sekolah-sekolah mentor ini tidak sembarangan juga kita tentukan, tentu memiliki kompetensi dan prestasi-prestasi ya yang bisa diandalkan. Jadi oleh karena itu di sanalah teman-teman peserta itu untuk belajar ya terkait dengan 3 kompetensi yang disebutkan tadi ya. Oke. Seperti itu. Baik, pertanyaan berikut untuk Pak Faisal sebagai pengajar. Nah, sekarang ini kan zamannya pembelajaran mendalam, deep learning. Apakah pelatihan ini juga mengikut sertakan kegiatan pembelajaran mendalam ini? Oke, baik. Nah, di salah satu kompetensi profesional, di situ kan ada materi khusus memang terkait dengan supervisi akademik. Nah, di dalam supervisi akademik, ini calon-calon kepala sekolah tentu harus betul-betul memahami, yaitu bagaimana pendekatan pembelajaran mendalam ya. Nah, sehingga teman-teman ini bisa nanti memandu atau ya diseminasilah terkait dengan pembelajaran mendalam itu sendiri, dan juga kepala sekolah sini harus siap untuk melaksanakan supervisi akademik terkait dengan pembelajaran mendalam. Jadi oleh karena itu kepala sekolah sendiri itu harus memahami betul bagaimana pendekatan pembelajaran mendalam itu. Baik, jadi intinya teman-teman yang mengikuti pelatihan BCKS ini sudah dipersiapkan Pak ya, bagaimana mereka nanti melakukan supervisi akademik terkait pembelajaran mendalam pada saat mereka sudah ditugaskan sebagai kepala sekolah. Jadi sudah disiapkan betul ya, karena ada 2 sebenarnya persiapan yang harus dilakukan, yaitu leadership-nya. Nah, bagaimana kepala sekolah ini bisa melibatkan ya, melibatkan teman-teman guru yang dan tendik lainnya di dalam mengelola satuan pendidikan itu. Nah, itulah leadership-nya untuk mengajak sebenarnya. Kemudian yang kedua, nah bagaimana kepala sekolah itu mampu mengelola ya sebagai manajerialnya. Nah, ini 2 ini sebenarnya yang diperkuatkan di dalam pelatihan itu. Nah, sehingga pada saat dia mengambil keputusan dan juga bagaimana mengelola satuan pendidikan itu harus beriringan. Jadi tidak bisa salah satunya menonjol, tetapi dua-duanya harus, leadership-nya dan manajerialnya. Seperti itu, Bena. Iya, baik. Selanjutnya saya berpindah kepada Ibu Fajrin sebagai salah satu peserta. Mungkin tinggal menunggu ya, menunggu kelanjutan dari kegiatan pelatihan BCKS. Nah, boleh mungkin Ibu Fajrin ceritakan bagaimana prosesnya Ibu Fajrin itu bisa terlibat sebagai peserta? Apakah harus melalui proses pendaftaran atau bagaimana? Baik, terima kasih Bu Endang. Jadi sebelumnya itu saya mendapatkan email dari Direktorat KSPS itu terkait dengan undangan harus mengikuti BCKS, tapi dengan persyaratan harus mengikuti tahapan-tahapan untuk membuka ke portal Ruang GTK saat itu. Jadi saat itu juga saya langsung membuka portal Ruang GTK. Saya melihat memang ada di situ undangan. Setelah saya klik undangan tersebut, diminta di situ ada 4 tahapan. Nah, tahapan awal adalah harus mengumpulkan berkas. Jadi pemberkasan dulu yang harus dikumpulkan saat itu. Jadi ada seleksi administrasi di awal Bu Fajrin ya. Awal. Sesudah seleksi administrasi ada proses apa lagi? Ya, setelah proses administrasi itu
langsung muncul lagi beberapa minggu itu pengumuman bahwa Anda lolos seleksi administrasi, sehingga saya melanjutkan lagi ke tahap kedua, yaitu mengikuti tes substansi. Ya, Nah, oke. untuk mengikuti tes substansi itu kita sudah diberikan seperti ada kartu peserta, kita mengupload foto dulu. Setelah mengupload foto, kita mendapatkan kartu peserta. Di dalam kartu peserta itu terdapat di mana tempat kita akan ujian. Jadi tes substansi ini bukan online, tapi kita harus datang ke tempat pelaksana, yaitu kemarin saya di SMP Negeri 1 Palu. Oke, baik. Jadi tidak berdiri masing-masing ya, dikumpulkan di satu tempat, kemudian mengikuti jadwal Sesuai. pelaksanaan seleksi Iya, benar. substansi. Dan diawasi langsung dari pusat. Oh ya, ada KTK. petugas dari KSPSTK yang hadir untuk kegiatan tersebut. Benar, Nah, Bu. sesudah seleksi substansi, kemudian apa lagi yang Ibu lalui sampai pada tahap pelatihan? Nah, setelah mengikuti tes substansi, kita dari beberapa orang itu ternyata ada beberapa yang lolos, ada yang tidak, dan alhamdulillah saat itu saya dinyatakan lolos, sehingga harus mengikuti lagi yang namanya diklat. Ya. Nah, diklat itu kami ditempatkan di suatu tempat, yaitu di LPMP. Ya. Yang di LPMP situ kita digodok dan benar-benar mengikuti pelatihan yang luar biasa, sangat menyenangkan dan sangat bermakna tentunya, karena pengalaman di situ juga luar biasa, berbeda dari diklat-diklat yang pernah saya ikuti sebelumnya. Ya. Bagaimana proses pelaksanaan diklat? Apakah menurut Ibu Fajrin melelahkan, menyenangkan, menantang, atau bagaimana, bisa diceritakan kembali? Pribadi saya sangat menyenangkan tentunya, karena dari segi fasilitas, schedule dari panitia itu benar-benar sangat on time, sangat betul-betul disiplin. Bahkan kita diberikan schedule itu berdasarkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kita harus bangun pagi di jam 4, harus ibadah, sholat subuh. Ada yang non muslim itu harus beribadah, kita harus berolahraga, harus makan makanan bergizi tentunya, sampai dengan tidur tepat waktu sesuai dengan 7 kebiasaan anak hebat. Jadi ternyata ada implementasi dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat juga pada pelaksanaan pelatihan BCKS ini. Benar, Bu. Apa yang bisa Ibu Fajrin simpulkan terkait pelaksanaan atau pelatihan BCKS? Nah, untuk pelaksanaan diklat BCKS ini saya sangat sangat betul-betul bermakna, masuk ke kontekstualnya juga. Karena sebelum kita masuk ke diklat, kita harus belajar mandiri dulu. Jadi ada modul belajar mandiri. Di belajar mandiri itu kan kita harus mencatat dulu apa sih hal yang belum kita dapat solusinya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itulah yang kita bisa pecahkan bersama di kelas, bersama dengan fasilitator. Nah, kebetulan kita ada 2 fasilitator, salah satunya Bu Endang juga yang ada di kelas saya dan Dr. Idrus. Nah, di situ kita berbagi sharing pengalaman dengan studi kasus. Jadi seluruh materi yang kita dapatkan di dalam kelas itu bukan hanya teori atau menghayal atau dan lain-lain, tapi betul-betul kita kontekstual. Selain itu juga karena kontekstual yang ada kita dapatkan pembahasan di dalam kelas, ketika kita tidak mendapatkan jawabannya, kita diberikan juga tadi sudah disampaikan Pak Faisal, ada kegiatan shadowing itu. Kita mengunjungi salah satu SMK yang unggul. Nah, disitulah kita bertanya langsung kepada kepala sekolah yang sudah berpengalaman. Nah, itu Pak Haji Hamka. Dan alhamdulillah beliau sangat memberikan respon jawaban-jawaban yang memang apa yang kita pertanyakan. Jadi kegiatan shadowing itu bagi Ibu Fajrin sangat bermanfaat ya? Sangat bermanfaat. Ya, karena belajar langsung dari kepala sekolah yang sudah cukup lama menduduki jabatannya. Di sekolah besar dan kompleks jurusannya di situ, dan kompleks juga administrasinya. Kita bahkan berkunjung langsung bagaimana cara pembuatan supervisi akademik, bagaimana melihat tata piket dan ke lab masing-masing juga. Jadi kebermanfaatannya untuk pelatihan ini sangat dekat mungkin nanti dengan tugas Ibu Fajrin seandainya dilantik sebagai kepala sekolah ya. Apa saran atau tips dari Ibu Fajrin untuk teman-teman guru yang nanti akan mengikuti pelatihan BCKS selanjutnya? Oke, baik. Saran saya pertama bahwa pelatihan diklat BCKS ini bukanlah bagi saya pribadi bukanlah sebuah batu loncatan untuk menjadi kepala sekolah tentunya. Itu bukanlah hal yang utama bagi saya, karena yang saya pikirkan pertama adalah ilmu yang saya dapatkan dari pelatihan ini luar biasa, yang mana
tidak saya dapatkan di diklat-diklat sebelumnya. Nah, itu bisa saya miliki bagaimana cara melatih kepemimpinan, menjadi pemimpin pembelajaran tentunya. Ingat bahwa pemimpin pembelajaran bukanlah seorang kepala sekolah, tapi bagaimana juga seorang guru bisa memimpin pembelajaran di dalam kelas. Dan bagaimana dia bisa memimpin teman-teman misalnya di MGMP, atau bagaimana bisa memimpin di Kombel, bagaimana kita bisa mengarahkan teman-teman, dan bagaimana kita bisa berkolaborasi. Seperti itu. Kalau misalnya pun ada bonusnya misalnya untuk menjadi kepala sekolah, nah itu mungkin tergantung dari pengguna untuk betul. amannya seperti apa. Tergantung Yang dari penting dinas. bagi saya pribadi dan saya dengar teman-teman yang lain, kita sudah sangat beruntung sekali mendapatkan ilmu yang dari BCKS itu sendiri. Oke, Seperti baik. itu, Ibu. Iya, terima kasih sekali Ibu Fajrin. Saya sekarang beralih kembali ke Pak Faisal. Bagaimana untuk komen terakhir bagi para teman-teman guru ataupun dari teman-teman kita dari pihak dinas yang akan menyelenggarakan kegiatan pelatihan BCKS, apa yang bisa Pak Faisal sampaikan pada teman-teman guru maupun dari Dinas Pendidikan? Silakan. Oke, baik, terima kasih Bu Endang. Untuk teman-teman Dinas Pendidikan, kami juga dari BGTK Provinsi Sulawesi Tengah ya ingin mengajak ya teman-teman dinas untuk melaksanakan secara mandiri dengan menggunakan pola pendanaan APBD, karena di BGTK sendiri ada keterbatasan ya karena menggunakan dana APBN ya, tentu kuota atau ya alokasi anggaran yang terbatas. Oleh karena itu kami juga sangat terbuka untuk membuka kemitraan dengan teman-teman dinas pendidikan kabupaten kota di Sulawesi Tengah ini. Nah, kemudian juga tentu dalam kerjasama ini mengacu kepada Juknis ya, pelaksanaan pelatihan BCKS itu, dan juga mengacu kepada Permen Dikdasmen nomor 7 tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Tentu di situ ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh teman-teman guru. Nah, kemudian untuk teman-teman guru sendiri, mungkin ada sudah pengalaman-pengalaman dari peserta yang lain. Kami juga dari BGTK menghimbau dan mengajak ya teman-teman peserta jangan Anda takut dengan pelatihan itu. Sesungguhnya pelatihan itu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Fajrin bahwa sesungguhnya adalah untuk peningkatan kompetensi sebenarnya, sehingga nanti ketika teman-teman guru ini ditugaskan untuk jadi kepala sekolah atau di penugasan kepala sekolah, itu betul-betul siap ya untuk melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah itu. Jadi saya kira itu Bu Endang, dan kami juga fasilitator akan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Fajrin bahwa pembelajaran itu memang menarik karena ya menggunakan pola dan prinsip pembelajaran mendalam juga, yaitu berkesadaran, kemudian bermakna dan mengembirakan. Nah, ini juga dalam pembelajaran juga itu memang banyak yang kami angkat itu masalah kasus-kasus yang harus dipecahkan, karena kasus-kasus itu ya real yang dialami oleh sekolah ya. Nah, kemudian juga peran dari guru mentor tadi akan membagikan praktek-praktek baik ya yang menjadi inspirasi untuk teman-teman calon kepala sekolah ini. Nah, sehingga bisa meniru ya atau menjadi inspirasi dari pengalaman-pengalaman kepala-kepala sekolah mentor itu. Jadi saya kira itu Bendang ya. Dan sekali lagi teman-teman guru kami menghimbau ketika nanti diundang oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk mengikuti seleksi ini, ya silakan, dan kami siap membantu untuk memfasilitasi pada saat proses pelatihannya. Saya kira seperti itu, Bang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Faisal, terima kasih Ibu Fajrin. Demikianlah Sobat BGTK Sulawesi Tengah, perbincangan kita terkait dengan pelatihan BCKS atau bakal calon kepala sekolah. Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini sangat terkait dengan implementasi dari Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Harapan kami bahwa kepala sekolah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ini nanti mengikuti pola penerapan yang sudah ditetapkan pada permen tersebut, dan juga pihak dinas bisa mengakomodir pengangkatan kepala sekolah yang sudah melalui pelatihan BCKS agar sesuai dengan perkembangan pendidikan saat ini, terutama juga terkait dengan perubahan pada
tugas maupun kompetensi kepala sekolah sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendikdasmen tersebut. Terima kasih pada Sobat BGTK semuanya, sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah Sobat BGTK Sulawesi Tengah, demikian acara podcast kita hari ini. Mohon dibantu kami dengan like, share, and subscribe, dan jangan lupa juga memberi komen pada media sosial BGTK Sulawesi Tengah. Kalau perlu, ini kalau perlu, berikan kami ide tentang tema podcast berikutnya supaya memudahkan kami untuk menyiapkan seri berikutnya dari program podcast BGTK Sulawesi Tengah. Demikian, terima kasih atas bantuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di seri berikutnya.